Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati akan menjalani tugas akhir yaitu proyek dari mata kuliah soft skill, yaitu mewawancarai role model yaitu Ibu Viana Lisra. Boleh dong Bu diperkenalkan nama lengkapnya, terus alamatnya, dan sekarang profesinya sebagai apa? Terima kasih. Kenalkan, nama Ibu Viana Lisra. Alamatnya di Perumahan Geraha Tanjung, Jalan Kali Tanjung, nomor 33, RT 01 RW 05, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Sekarang profesinya sebagai sekretaris Kelurahan Sendang di Kabupaten Cirebon. Sudah berapa lama sih Bu menekuni profesi sebagai pegawai negeri sipil ini? Kalau jadi pegawai negeri sipil ini sudah lama, sudah lebih kurang 19 tahunan. Untuk bertugas di Kelurahan Sendang ini sekitaran lebih kurang 7 bulan. Lalu bagaimana perjuangan Ibu untuk bisa mencapai kondisi di profesi yang stabil ini? Alhamdulillah ya, mencapai di titik sekarang ini ya bisa dikatakan ya tidak seperti membalikkan telapak tangan ya. Alhamdulillah bisa berkapal seperti ini juga karena doa orang tua, support dari orang tua, support juga dari teman-teman, dari para pejabat yang ada di struktural ini. Selanjutnya, dengan proses sampai di titik ini, apakah Ibu pernah mengalami kegagalan dan bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Alhamdulillah, kalau sampai di titik ini ya kan, sebelum sampai di titik ini pasti ada yang namanya kegagalan. Ya, perjalanan itu tidak semua manusia itu mulus. Pasti ada lika-liku yang kita hadapi dan kita jalani. Nah, saya menghadapi ketika saya gagal itu ya saya mengucapkan syukur sama Yang Maha Kuasa, ya sama Allah, bahwasanya saya belum dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan suatu jabatan. Nah, jadi insya Allah saya selalu mengucapkan syukur, saya selalu ya banyak-banyak istighfar gitu. Ya untuk ke depan mungkin lebih baik lagi. Dengan kegagalan itu bisa suatu untuk motivasi ke kita ya. Oh iya, saya kemarin itu gagal. Jadi bagaimana caranya ke depan saya lebih baik lagi, seperti itu. Dengan profesi yang Ibu tekuni saat ini, apakah Ibu sudah merasa cukup atau puas, dan apakah ada rencana selanjutnya untuk itu? Alhamdulillah, dengan posisi sekarang yang namanya juga manusia itu tidak ada puasnya. Sudah ada satu pengen dua, sudah ada dua pengen tiga. Ya, nah kalau merasa puas, ya puas sih puas. Tapi untuk ke depan, kalau misalkan ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih tinggi lagi, insya Allah ke depan akan ditempuh. Amin. Lalu bagaimana cara Ibu mengelola emosi pada saat bekerja? Cara saya untuk meredam suatu emosi ya, saya terutama memberikan pertanyaan dulu atau memberikan memberikan masukan ya kepada seseorang atau teman gitu. Kamu tadi apa yang kamu lakukan? Nah terus setelah itu ya saya katakan kalau begitu nggak boleh gitu.
Jadi kita bertanya dulu kepada orang, setelah itu sudah ada penjelasannya, baru kita katakan, oh tidak boleh begitu ya, harus begini, seperti itu. Jadi tidak bisa langsung kita emosi. Kita bicarakan dulu secara inilah gitu. Jadi jangan ujung-ujung kita marah gitu. Itu kan kita kan di dalam kehidupan sehari-hari ini kita mencari saudara, Iya, betul. bukan mencari musuh. Mencari musuh gampang. Betul sekali. Ya, kan tadi udah nih geografi, terus perjalanan karir. Nah, yang membedakan berkarir di zaman ibu sama generasi Z ini mungkin bagaimana pandangan ibu melihat generasi Z yang sekarang? Kalau yang sekarang ya sangat jauh lah perbedaannya. Waktu zaman dulu sama zaman sekarang bedanya sangat jauh. Seperti dulu ibu jadi seorang guru kelas di SD itu ibu lihat dengan gaya dengan cara mendidik anak-anak zaman sekarang sangat berbeda. Intinya kalau zaman dulu kita itu telatenin anak-anak gitu, anak-anak zaman dulu kan nurut-nurut daripada zaman anak sekarang, masya Allah gitu kan. Jadi ya semaunya aja gitu. Jadi ada masukan dari guru begini-begini ya diabaikan. Nah, jadi perbedaannya sangat jauh. Apalagi sekarang kan teknologinya kan sudah canggih. Waktu kami zaman dulu tidak ada kayak laptop, kayak HP seperti itu. Jadi benar-benar yang namanya belajar ya belajar. Sekarang kan sudah milenial. Iya, seperti itu. Nah, menarik nih. Berarti kalau boleh dong ceritakan spill masa kecilnya seorang impian dulu seperti apa? Waktu masa kecilnya saya, ya dibilang sedih ya waktu masa kecil. Yang namanya juga kita ibu berada di titik sekarang itu ya penuh dengan perjuangan. Intinya ibu dulu juga bukan dari kalangan orang mampu, ya kan? Kita orang tua itu berjuang ya dari nol gitu. Nah intinya orang tua saya itu benar-benar mendidik anaknya ke dunia bisnis, sehingga kita dari kecil itu ya jualan kue, jualan es, jualan mie, jualan dan lain-lain sebagainya, banyak yang dijual. Akhirnya ya dengan perjuangan itu alhamdulillah bisa berada di sekarang gitu. Jadi nggak semata-mata kita tuh jadi orang besar seperti itu. Nah, tadi kan teman-teman saya udah nanya tentang perjalanan proses ibu dalam sampai saat ini. Ya. Itu kan ibu sebagai ibu rumah tangga juga. Nah, apa kegiatan sehari-hari ibu dalam berumah tangga dan dunia pekerjaan? Bagaimana cara menyeimbangkannya? Alhamdulillah ya, ibu jadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, ibu usaha, wirausaha gitu ya. Banyak lah untuk membagi tugas itu. Jadi ketika tugas di rumah ya di rumah, ketika tugas di kantor ya di kantor. Ada permasalahan di kantor ya di kantor, ada permasalahan di rumah ya di rumah. Jangan dibawa-bawa ke yang dari kantor bawa ke rumah, yang dari rumah bawa ke kantor, itu tidak boleh gitu kan. Nah tugas-tugas kalau di rumah ya tugasnya ya salah satunya ya mengurus anak ya kan, ngurusin rumah, masak dan lain sebagainya gitu kan. Nah udah setelah itu ya sampai di kantor ya urusan kantor lagi. Itu urusan kantor, pekerjaan ini itu yang kita selesaikan. Alhamdulillah secara
secara global ya dinikmati aja. Kalau kita menikmati segala pekerjaan itu, insya Allah enteng, ringan, tanpa beban, begitu. Tidak ada yang namanya beban yang ada di kepala tuh, nggak ada, enjoy aja, gitu. Pulang dari kantor ke rumah, kalau nggak sudah ke rumah nanti ya ke usaha, gitu kan, ya seperti itu. Nah mungkin kan ibu juga pernah pusing ya dalam mengatur semua ini, kehidupan rumah tangga, Iya. bekerja. Nah apa yang ibu lakukan ketika pada saat ibu merasa pusing gitu? Kalau merasa pusing ya ibu mah ambil ini aja, ambil apa, simpelnya aja. Ya buat nyanyi-nyanyi seperti itu, ya happy-happy, jalan-jalan gitu. Jadi kalau misalkan pekerjaan itu semuanya bikin pusing, tapi dibawa enjoy. Jadi nggak pernah pusing ya, enjoy aja gitu. Kalau misalkan kita bikin pusing nanti sakit, siapa yang ngurusin? Iya betul. Benar nggak? Iya betul. Iya betul. Nah baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Mungkin ada pesan-pesan buat kita anak umur 20-an, para mahasiswa yang sedang berproses berkarir. Apa pesannya? Pesan ibu untuk adik-adik, untuk anak-anak ibu yang soleh-soleha ini, ya. Semoga kalian sukses selalu. Amin. Jangan lupa sholat 5 waktu itu harus ditekuni. Nah, jangan lupa juga santun kepada orang tua, nurut kepada orang tua, minta restu dari orang tua. Ya, setiap kalian melangkah kemana aja, itu harus izin sama orang tua, harus minta doa sama orang tua. Maaf Pak, doain saya mau keluar rumah untuk menuntut ilmu, seperti itu. Jadi orang tua itu akan mendoakan, selalu mendoakan. Ibu dulu sama seperti itu, gitu. Jadi nggak bosan-bosannya doain saya seperti itu. Ya intinya sholat 5 waktu lah dijaga, gitu kan, tutur kata kita sama orang, gitu, baik-baik sama orang, terus berteman dengan siapa aja, yang penting jaga diri, gitu ya. Walaupun laki-laki harus jaga diri juga, nggak mesti perempuan aja. Jadi tetap semangat, selalu berjuang untuk masa depan kalian. Seperti itu. Sukses selalu. Amin. Baik Ibu, itu mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Mohon maaf mengganggu waktunya, waktu kerjanya. Semoga Ibu juga selalu sehat selalu, sukses selalu, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Ya Baik, Allah. kami langsung saja menutup wawancara ini. Kami dari mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati telah melakukan penugasan akhir, yaitu proyek wawancara dari mata kuliah soft skill. Langsung dari Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.